pagi. Halo, selamat pagi, Kak. Oke, benar dengan Mbak Anissa ya? Iya, Yang kemarin nelfon saya di WhatsApp itu. iya. Oke, Mbak Anissa ini habis sebelum kesini dari mana? Oh, sebelum ini tadi saya sempat nganter pacar saya dulu pada kegiatan. Ngantar pacarnya ya? Iya, Ngantar pacarnya kemana Mbak? itu dia mau main sama temennya kan, tapi nggak ada motor, jadi saya nganter. Jadi habis ngantar dari situ Mbak Anissa pengen kesini ya? Iya, saya langsung ke sini. Mbak Anissa ini sekarang lagi kuliah atau kerja? Kalau sekarang saya lagi kuliah, Ibu. Maaf, Kak. Oh iya, kuliahnya semester berapa? Kalau saya sekarang di semester 4 di Universitas Negeri Malang, dan saya ambil bimbingan dan konseling. Jurusan BK ya? Iya, BK. Iya. Mbak Anissa asalnya dari mana? Kalau saya asalnya dari Ponorogo, Ibu. Ibu tahu Ponorogo? Tahu, tapi belum pernah ke sana. Oh iya, coba Ibu nanti kalau ada waktu luang atau sempat bisa main ke sana ya. Iya. Berarti Mbak Anissa di sini merantau ya? Iya, benar, saya ngerantau. Kalau semester 4 berarti sekitar udah 1 tahun lebih ya di sini. Iya, Ibu, benar. Gimana Mbak di Malang? Kayak udah kemana aja? Kalau di Malang saya ngerasanya seru, Bu, enak, ketemu teman-teman, apalagi di kuliah nih ya, saya ketemu teman-teman yang satu frekuensi di semester 4 ini. Dan kalau untuk kemana, pas kemana aja nih yang pas dari Malang tuh saya cuma mungkin lebih ke Batu, saya lagi kayak explore Batu nih fokusnya. Saya lebih suka di Batu. Iya, soalnya kan hawanya dinginnya kerasa banget, Bu. Oke, sebelumnya di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan nama saya Asya Basri. Mbak Anissa bisa panggil saya ibu atau kakak sebelumnya Mbak Anissa. Mbak Anissa namanya Mbak Anissa saja. Selanjutnya Mbak Anissa bisa menyamankan terlebih dahulu duduknya. Biar sudah nyaman. Sudah. Kalau boleh tahu Mbak Anissa udah pernah ikut sesi konseling atau belum? Sebelumnya saya sudah pernah ikut, mungkin kalau saya sesi konseling yang benar-benar saya pengen konseling saya belum pernah, tapi kalau kayak tahu gimana gambarannya konseling saya tahu karena di semester 4 saya juga belajar gitu. Oke, berarti udah tahu secara umum gitu ya, tapi Iya. belum pernah ikut sesi konseling. Iya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu kalau sesi konseling ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Iya. Ini apabila ada penambahan waktu akan saya infokan lebih lanjut. Lalu di sini Mbak Anissa bisa bebas untuk menyampaikan, terus bebas untuk bercerita karena saya memegang atas kerahasiaan di mana apapun yang Mbak Anissa ceritakan apapun yang Mbak Anissa keluarkan di sini itu akan aman sama saya. Dan juga di sini saya memegang atas keterbukaan di mana Mbak Anissa bisa bebas untuk terbuka bersama saya tanpa takut akan tersebar kemana-mana. Dan juga saya meminta Mbak Anissa untuk bersedia bercerita dan menceritakannya itu dengan sejujur-jujurnya. Apakah dari situ Mbak Anissa menyetujuinya? Saya setuju, Ibu. Lalu tujuan dari Mbak Anissa datang ke sini hari ini tuh untuk apa? Kan saya akhir-akhir ini kayak ngerasa nggak tahu ya, Bu, kayak pikiran saya tuh ngendaliin saya, kayak saya tuh sering overthinking. Terus saya tuh kalau semisal saya kan untuk permasalahannya kan datang ke sini karena saya nggak berani untuk mengikuti organisasi, karena sebelumnya saya pernah untuk sebelumnya dari kecil saya sudah sering pernah dibully, jadi saya takut nih untuk kayak berinteraksi, kayak ada ketakutan sendiri gitu loh, Bu, buat ikut organisasi. Sedangkan di perkuliahan ini kan kalau di UM untuk kelulusan
kelulusan wisuda kita tuh harus punya poin-poin ekstra, dimana kan itu kita harus berinteraksi sama orang-orang, terus harus berorganisasi. Nah masalahnya dari kecil tuh saya nggak punya keberanian dan sering overthinking banget gitu loh Bu, kalau saya ingin memulai mengikuti sebuah organisasi. Oke, jadi Mbak Anissa ini, sebelumnya saya izin mencatat poin-poin sesuai dengan ini ya. Silahkan. Oke, Mbak Anissa tadi bercerita kalau Mbak Anissa takut mencoba, terus takut berinteraksi, takut ikut organisasi, dan itu ketakutannya tuh udah dari kecil. Nah kalau boleh tahu ketakutannya dari kecilnya tuh seperti apa Mbak? Gimana Bu, maaf? Ketakutan dari kecilnya Mbak Anissa tuh yang seperti apa? Kalau ketakutan saya dari kecil tuh saya takut dinilai bodoh gitu loh Bu. Terus saya tuh tipe orang yang paling sensitif sama tatapan orang, jadi saya tuh nggak bisa bedain tatapan orang mungkin dia capek atau bagaimana, atau emang dia dasarnya untuk menatap orang seperti itu, tapi saya tuh selalu menganggapnya kalau dia tuh kayak menganggap saya tuh remeh, dan terus kayak menganggap cara melihat mereka tuh seperti merendahkan saya gitu. Jadi tuh saya kayak punya ketakutan untuk ikut organisasi. Takut tadi Mbak Anissa bilang kalau itu takut dinilai bodoh. Apa ada kayak situasi itu tuh terjadi dinilai bodoh? Kalau secara langsung tidak ya, mungkin kalau karena saya dulu pernah dibully, jadi teman-teman tuh kalau misal ada tanya jawab di kelas, dan saya tuh pernah nyoba untuk kayak menjawab gitu loh Bu, tapi salah. Terus nanti diri mereka di belakang tuh kayak bisik-bisik, dan tatapan mereka tuh kayak tatapan meremehkan gitu loh. Terus dari situ tuh kayak saya udah nggak punya kepercayaan sama lingkungan kelas, apalagi di organisasi. Saya takutnya kalau di organisasi saya nggak bisa kayak sesuai, misalnya saya dikasih tanggung jawab ini tapi saya nggak bisa, dan nanti saya disalahkan atau saya dianggap bodoh. Oke, terus tadi Mbak Anissa bilang kalau misal ada kayak Mbak Anissa dikasih tugas terus tapaknya Mbak Anissa nggak bisa, itu emang udah pernah terjadi atau cuma pemikirannya dari Mbak Anissa aja? Sudah pernah terjadi Bu, tapi bukan di waktu SD. Di waktu saya SMA saya mengikuti, saya itu kepilih, nggak tahu ya, mungkin gara-gara saya dulu tinggi, terus dari sekolah itu diambil yang tinggi-tinggi, dan saya terpaksa untuk ikut mengikuti sebuah organisasi. Jadi saya mau nggak mau harus ikut, soalnya sama guru itu kayak dicoba dulu, ada dorongan positif sih. Tapi ketika lihat teman-teman saya bisa, misal kayak disuruh mempraktekkan cara hormat atau bagaimana, di posisi itu tuh saya disuruh untuk mempraktekkan hormat yang benar, sedangkan tangan saya ini tuh nggak bisa lurus Ibu. Jadi dari awal saya mengikuti paskim itu tuh saya insecure sama tangan, soalnya kalau hormat tuh tangan saya beda sendiri, dan itu tuh hormat yang nggak sempurna. Jadi pas saya udah nyoba hormat, saya sesuaiin, itu diketawain sama anak-anak. Saya tuh kayak ngerasa emang saya segitunya ya, kayak saya tidak bodoh atau kayak saya tuh kayak ngerasa kurang, makanya nggak bisa datang ke Itu sering terjadi atau terjadi suatu kali aja? Sering terjadi di pertemanan masa kecil, di luar organisasi ya Bu. Kalau di pertemanan masa kecil itu saya semisal saya main tenis sama teman-teman itu saya nggak bisa mukul, itu nanti teman-teman saya kecewa sama saya, dan mereka tuh nggak mau ngajak saya main lagi. Jadi itu kan saya punya trauma untuk kayak berkelompok sama orang, kayak buat kelompok itu saya trauma banget kalau saya tuh nggak bisa, dan saya dianggap Itu tiga kali yang muncul dalam diri Mbak itu apa? saya jadi tuh saya langsung cari diri saya sendiri, kayak emang aku seperti itu ya, emang aku tuh kurang usaha ya gitu. Mbak Anissa sering
bilang kalau Mbak Anissa kurang, terus Mbak Anissa juga takut dinilai bodoh. Apakah kalau misal di dalam organisasi itu sebelumnya Mbak Anissa udah pernah ikut organisasi atau belum waktu di perkuliahan? Kalau di perkuliahan saya sempat ikut satu organisasi itu PMI, dan saya itu first time selama hidup saya tuh saya ikut satu organisasi langsung PMI. Mikirnya saya tuh enak, dan pesertanya tuh kan ada 100-an kan, jadi banyak dari fakultas-fakultas lain, dan saya tuh di pas mau diklat alam itu kayak kita tuh dibagi jadi beberapa kelompok, dan saya tuh kebagian membawa tandu. Nah, kayak ada simulasi bencana gitu loh, saya disuruh bawa tandu, tapi tandunya tuh harus dirakit sendiri. Pas teman-teman rakit, itu saya tuh nggak paham, soalnya dari dulu tuh saya nggak suka rakit-rakit. Nah, rakit-rakit gitu kan biasanya mungkin dari teman-teman punya pengalaman dari pramuka atau yang lain. Nah, sedangkan saya tuh nggak pernah kayak ikut kegiatan kayak gitu. Terus teman-teman tuh langsung bilang gini, kamu tuh bisanya apa sih gitu. Jadi itu membuat saya mempertanyakan, waduh, ternyata sampai bawa kuliah nih kok merasanya kayak mending nggak usah ikut organisasi. Soalnya kalau saya kena dapat kata-kata kayak gitu tuh kayak langsung overthinking gitu loh, kayak ya Allah, aku sebodoh ini sampai hal yang teman-teman bisa aja nggak bisa gitu. Habis itu Mbak Anissa udah kayak mencoba untuk berusaha biar bisa sama kayak teman. Iya kan, soalnya sebelumnya kita juga diajarin tali menari, tapi mungkin pas waktu itu saya nalinya salah ya Pak. Soalnya cuma sekali lihat, terus nanti yang ikut nyoba simulasinya cuma ada beberapa anak kan dari 100 orang, nggak mungkin saya juga ikut kepilih. Bisa aja, tapi kemarin belum rezekinya saya dapat kepilih, jadi saya cuma bisa lihat aja. Mbak Anissa kan selalu bilang, Mbak Anissa kan berarti bilang kayak selalu begitu. Nah, sejak kapan Mbak Anissa mulai percaya kalau diri Mbak Anissa tuh selalu merasa kurang? Dari kecil, ini saya SD. Itu selalu tertanam di dalam dirinya Mbak Anissa? Iya, nggak cuma di organisasi, tapi di pertemanan, terus di akademik, di keluarga saya tuh selalu kayak menekankan sikap itu. Berarti selalu berarti terjadi di seluruh aspek hidupnya Mbak Anissa? Iya. Atau kayak ada satu aspek yang menurutnya Mbak Anissa di situ Mbak Anissa unggul? Nggak ada, saya merasa itu semua. Sampai sekarang pun saya merasakan, dan perkuliahan tuh sama seperti yang lain, sama-sama kayak selalu merasa kurang. Nah, apakah menurut Mbak Anissa itu terbentuk dari beberapa pengalaman atau terbentuk dari beberapa pengalaman tapi bukan bagian dari hidupnya Mbak Anissa? Maksudnya pemikirannya Mbak Anissa selalu merasa kurang. Nah, menurutnya Mbak Anissa itu terbentuk dari pengalaman hidupnya Mbak Anissa atau dari kayak emang saya diciptakan kayak gitu? Terbentuk dari pengalaman saya itu. Nah, lalu kalau dampaknya ketika Mbak Anissa terus memegang keyakinan itu apa? Kalau untuk sekarang ini, Dampak yang ke saya tuh yaitu menurut saya jadi nggak berani untuk mencoba hal baru, terus saya nggak takut untuk mengembangkan diri, apalagi kan untuk umur sekarang di perkuliahan kan seharusnya kita bisa upgrade diri pelan-pelan. Tapi saya tuh kayak udah kayak punya tembok besar, kalau saya tuh mau melakukan hal apapun tuh mesti saya tuh bakal selalu kurang, jadi buat saya overthinking kayak percuma kamu mau nyoba ini tapi nanti bisa ada nih kayak gini. oke, berarti keyakinan itu justru malah mengganggu Mbak Anissa atau justru malah membuat Mbak Anissa berkembang? Mengganggu. Oke, berarti itu sangat mengganggu dan itu malah membuat Mbak Anissa kurang untuk berkembang begitu ya. Oke, jadi di sini bisa dilihat setelah saya analisis kalau diseleksi kognitifnya Mbak Anissa itu psikomotoriknya Mbak Anissa. Jadi itu berasal dari kayak keyakinan dirinya Mbak Anissa. Jadi Mbak
Mbak Anissa juga bilang kalau untuk organisasi Mbak Anissa selalu merasa kurang. Berarti dari semua itu kalau untuk kedepannya untuk sekarang itu justru malah membawa pengaruh buruk ya Mbak? Iya Bu, saya ngerasa kalau dengan itu tuh saya takutnya nanti kalau bawa sampai saya mungkin nggak kerja atau yang lain gitu. Apakah Mbak Anissa selama ini udah pernah kayak menerapkan strateginya gitu biar nggak selalu merasa kayak gitu? Kalau pernah tuh pernah gitu, tapi itu kayak mungkin cuma bertahan sehari 2 hari kayak gitu, kayak misalkan di awal-awal mengikuti kegiatan, tapi nanti seterusnya tuh saya selalu merasa seperti itu. Jadi kayak saya tuh kayak sering bilang kayak, ayo kita nyoba hal baru, soalnya kita kayak bawanya kan dari SD. Nah di SMP itu saya karena salah masuk pergaulan, maka circle yang menurut saya tuh sangat-sangat merugikan. Jadi itu saya emang bener-bener nggak ada minat untuk organisasi, dan muncul niat untuk organisasi itu di SMA. Jadi itu saya mulainya kayak ayolah kamu bisa, soalnya pokoknya kalau semisal teman kamu bisa, kamu juga bisa gitu. Saya terapin itu dulu. Dan awalnya tuh saya juga kayak walaupun misalkan kalau kita mengikuti organisasi kadang kita ada interview dulu pertanyaan gitu. Nah di situ tuh saya langsung kayak kadang tuh overthinking, tapi kayak ya udah nggak apa-apa, udah dijalanin dulu, siapa tahu ini langkah pertama yang bisa aku ambil bisa keluar dari pikiran overthinking lagi. Pas saya coba tuh emang berhasil sehari 2 hari aja Bu. Entah setelah itu pas saya ikut kegiatan tuh saya merasa kayak kok teman saya yang cuma kayak menghindar, kayak saya tuh nggak bisa dilibatkan, terus saya kayak dianggap ada nggak ada. Jadi tuh kayak saya merasanya oh berarti mereka tuh menganggap apa karena aku kurang atau bagaimana gitu. Mbak Anissa bilang kalau menurutnya Mbak Anissa merasa dilibatkan, menurutnya Mbak Anissa itu seperti apa? Misalkan kalau organisasi itu setelah buat urutan ketua sekretaris seperti itu tuh kan mereka tuh kayak ada omongan, misalkan ada event kan Bu, tapi itu kadang tuh mereka tuh kayak ngajak anggota lain untuk bahas event dan kayak ditanya pendapat kamu gimana, sedangkan di posisi itu saya tuh kadang nggak dilibatkan, dan walaupun saya dilibatkan tuh saya tuh kayak ada nggak ada gitu. Jadi saya benar-benar kayak nggak ditanya atau jadi pendapat atau gimana gitu. Di situ Mbak Anissa udah mencoba untuk kayak nimbrung atau kayak gimana gitu biar Mbak Anissa tuh bisa dilibatkan gitu. Kalau itu sudah Bu, tapi saya cuma kayak di notice bentar, tapi kayak langsung kayak kerasa kebuang gitu loh, kayak nggak ada lagi gitu loh. Ini mungkin kayak saya ngomong apa, mereka mungkin jawab, terus habis itu nggak, udah setelah itu saya nggak tanya apapun, langsung nggak dilibatkan dengan obrolan itu. Karena dari situasi itu terus Mbak Anissa juga punya keyakinan kalau ini aku nggak dilibatkan berarti aku selalu kurang. Pikiran itu selalu muncul ketika Mbak Anissa hal yang baru begitu ya. Nah, apakah dari semua aspek kehidupan kayak dari pertemanan, percintaan, gitu ya itu ada satu aspek yang menurut Mbak Anissa tuh menyenangkan gitu, kayak Mbak Anissa itu merasa diterima, dilibatkan. Ada Ibu, itu di pertemanan pas waktu SMA itu saya merasa dilibatkan dan benar-benar tuh kan saya tuh dirangkul gitu loh Bu, kayak misalnya teman-teman mau kantin nih, sesimpel ke kantin aja mereka tuh kayak saya ke kantin, misal kalau nggak gitu ayo nih kegiatan ini, dan itu mereka kayak ngajak nyuruh ayo buat hal ini kan itu kita masuk ekstra ini gitu. Tapi mungkin kalau semisal sesimpel kayak ke kantin atau mau sholat dan lain-lain tuh saya bisa Bu, kayak saya merasa aman gitu, kayak ada dirangkul dan ngajak dia. Tapi kalau misal ngajaknya udah ke kegiatan organisasi, saya tuh takutnya kayak teman-teman saya tuh emang udah sesuai sama passionnya masing-masing gitu kan, mereka tuh punya kelebihan di bidang itu. Dan itu saya takutnya pas saya
masuk ikut ekstra mereka yang mereka lihat mereka udah bisa, saya kayak ibaratnya saya baru nyebur, terus saya nanti saya sama aja gitu loh, kayak saya dianggap aneh sama teman-teman yang lain. Soalnya saya kan juga nggak dalam satu organisasi kan nggak semuanya tuh saya kenal kan, kayak mungkin kan dari kelas lain dan saya baru kenal. Jadi tuh nggak mau kayak gara-gara saya masuk saya nggak bisa, terus orang-orang tuh nganggap saya tuh kayak orang bodoh gitu loh. Saya tuh takutnya jadi omongan. Situ Mbak Nisa selalu berpikir pikiran otomatisnya Mbak Nisa di situ apa? Pas di situasi apa Bu? Yang di situasi Mbak Nisa nggak diterima sehingga nggak dilibatkan. Kayak gitu, saya kayak aku kurang apa sih, kayak perasaan tuh kalau semisal mereka butuh saya selalu berusaha adem apapun, walaupun saya nggak ada kegiatan untuk misal kayak ke kantin, terus saya nggak ada kegiatan tapi saya usahakan kayak misal dia kayak saya mungkin lagi sakit terus saya disuruh nemenin kemana, terus saya tetap nemenin gitu. Dari 1 sampai 100 nih Mbak, berapa persen bahwa ini tuh terjadi, pikiran buruknya Mbak Anissa itu terjadi? Jadi kayak 90 ke atas itu. Jadi itu udah emang netral di dalam diri Mbak Anissa. Iya, itu segala situasi. Iya, nggak hanya untuk saya takut ikut organisasi ya. Kalau saya main sama pacar saya bawa teman gitu aja ya. Itu saya ngerasa kalau mereka tuh menanyakan sesuatu hal atau mereka punya satu topik tapi saya tuh nggak paham. Dan tiba-tiba tuh saya disuruh dilibatkan, saya ditanyain, kamu paham nggak? Kamu tahu bisa kayak film ini nggak? Terus saya bilang enggak, tuh kayak saya tuh kayak ngerasa kok aku ketinggalan sendiri sih, aku takutnya kayak mereka anggapnya kayak kok kayak film se-booming ini kamu nggak tahu, emang kamu ngapain aja kegiatannya, aku tuh overthinking. Oke, berarti setelah saya analisis tadi, Mbak Anissa itu ada di posisi kebalikannya. Karena tadi saya udah coba untuk di segala situasi, Mbak Anissa juga bilang kalau di semua aspek kehidupannya Mbak Anissa tuh yang muncul di pikiran Mbak Anissa tuh kayak Mbak Anissa takut disampaikan, Mbak Anissa selalu merasa kurang. Nah, nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan membuat strategi untuk teknik intervensinya. Jadi di pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Kita akan nanti di pertemuan selanjutnya nanti saya akan kabari melalui WhatsApp seperti yang sebelumnya. Maka dari Mbak Nisa ada yang